Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah bagian terakhir untuk bab evaluasi ekonomi untuk mata kuliah perancangan pabrik. Di akhir kuliah ini nanti juga saya sertakan selain materi ini juga ada file Microsoft Excel untuk melihat bagaimana keseluruhan dari 3 materi ini bisa Anda aplikasikan. Jadi dari evaluasi ekonomi yang telah dilakukan, kita sudah sampai untuk menghitung fixed capital investment dan juga manufacturing cost. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang working capital, general expense, analisis keuntungan, dan analisis kelayakan. Kita refresh sedikit ya untuk modal tetap atau fixed capital investment. Itu yang pertama itu adalah physical plant cost yang terdiri dari beberapa bagian ya, di mana yang bagian utama itu adalah harga alat ya, yang harus kita survei dan hitung. Sisanya itu merupakan persentase saja. Persentase dari harga alat tersebut. Di total semua kita dapatkan PPC ya, atau physical plant cost. Kemudian kita tambahkan dari PPC ini biaya EPC ya, Engineering Procurement Construction, atau biaya konsultan engineeringnya. Di total kita dapatkan DPC, Direct Plant Cost. Dan kita tambahkan lagi biaya kontraktor dan juga biaya kontingensi, sehingga di total DPC ditambahkan kontraktor fee ditambahkan kontingensi itu menjadi fixed capital atau modal tetap. Dan kita juga mengingat kembali bahwa manufacturing cost atau MC itu adalah direct manufacturing cost ditambah indirect manufacturing cost ditambah fixed manufacturing cost. Di mana direct manufacturing cost ini adalah biaya bahan baku ya, biaya pembelian bahan baku dan juga biaya penggajian karyawan selama 1 tahun. Supervisi, maintenance dan lain-lain merupakan persentase dari yang harap perhatikan di sini ya, persentasenya beda-beda. Ada yang berdasarkan operating labor, ada yang berdasarkan fixed capital, ada yang berdasarkan maintenance, ada yang berdasarkan sales dan sebagainya. Ya, ini direct manufacturing cost, indirect manufacturing cost, dan juga ada fixed manufacturing cost. Ini payroll, overhead, depresiasi dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan memasuki untuk modal kerja, working capital. Ini di luar dari biaya produksi, tapi ini adalah suatu biaya yang harus ada sehingga kita bisa memulai pekerjaan tersebut. Yang pertama adalah inventory ya, yang terdiri dari 3 jenis inventory. Ada RM inventory ya, atau raw material inventory, biaya penyimpanan bahan baku, di mana biayanya ini berkisar sekitar 1 bulan dari raw material. Jadi tadi bila kita sudah menghitung biaya raw material selama setahun, maka kita bagi 12, itulah biaya dari raw material inventory. Lalu ada in-process inventory, ini adalah biaya pemrosesan bahan yang ada di alat. Itu berkisar 1 hari dari manufacturing cost, dari biaya produksi. Sementara ada inventory yang ketiga yaitu product inventory atau biaya penyimpanan produk. Ini 1 bulan dari manufacturing cost. Lalu ada 2 jenis finance ya, yaitu extended credit. Ini biaya talangan untuk pengiriman produk ya, jadi supaya produk itu di awal itu bisa bergerak, bisa didistribusikan, maka kita harus menyiapkan uang, itu berkisar 1 bulan dari sales. Dan yang kelima adalah available cash, ini adalah uang fresh yang harus tersedia di kas, itu berkisar 1 bulan dari manufacturing cost. Nah, kelima biaya ini di total akan menjadi yang namanya working capital, modal kerja. Ya, ini rata-rata adalah 1/12 dari raw material, dari manufacturing cost, dari sales, kecuali in-process inventory ini 1/330 ini misalnya dalam setahun pabrik itu bekerja berapa hari.
Ada yang 330, ada yang 360, ada yang 300, terserah. Lalu biaya yang keempat itu adalah pengeluaran umum atau general expense. Administrasi, promosi, dan riset ya, nomor 1 sampai 3 ini 3% dari sales ya. Jadi biaya administrasi, biaya promosi, dan biaya riset itu berbanding lurus dengan banyaknya penjualan. Semakin banyak penjualan atau pendapatan, maka kita harus semakin banyak juga yang harus kita sisihkan untuk keberlangsungan di administrasi, di bagian promosi, dan di bagian riset. Ini supaya pabrik tersebut tetap maju. Sementara finance ini apabila modal tetap dan modal kerja ya, jadi FC dan WC-nya itu minjam ke bank. Sehingga kita harus ada cicilan yang harus dibayarkan. Ini masuk ke pengeluaran umum. Ya, cicilan itu adalah biaya dasar ya, FC plus WC ditambahkan bunganya. Nah, tenornya itu menyesuaikan dengan banknya. Sehingga keempat biaya ini kita sebut sebagai general expense. Nah, sehingga kita sudah dapatkan 4 biaya besar ini ya. Modal tetap, fixed capital investment, biaya produksi atau manufacturing cost, modal kerja atau working capital, pengeluaran umum atau general expense. Nah, selanjutnya kita kita bagi lagi menjadi 2 komponen biaya yang lebih besar, yaitu total capital investment, total modal yang diinvestasikan, itu terdiri dari fixed capital plus working capital, FC plus WC. Sementara untuk total biaya produksi, total production cost, itu adalah manufacturing cost plus general expense. Ya, ini harap diingat ya. Jadi nanti kita ada istilah namanya TCI dan ada TPC. Ya, TPC itu adalah biaya produksi, TCI adalah total modal investasi. Selanjutnya kita bisa melakukan analisis keuntungan. Ya, analisis keuntungan ini basisnya adalah 1 tahun. Nah, basis 1 tahun ini pertama kita harus menghitung sales ya, atau bisa juga di awal sebelum semuanya mulai kita hitung kira-kira begitu kita dapat kira-kira produknya itu jadinya berapa per tahun, kapasitas produknya berapa, kita kalikan harga produknya, maka kita dapat sales pendapatan. Kita asumsikan saja produknya itu terjual 100%. Nah, maka sales itu adalah harga produk dikalikan jumlah produk dalam 1 tahun. Sehingga pendapatan kotor atau keuntungan kotor, gross profit, itu adalah sales dikurangi TPC. Ya, atau pendapatan hasil penjualan dikurangi dengan total biaya produksi. Sementara net profit itu adalah gross profit dikalikan 1 minus tax. Ya. Gross profit ya dikalikan 1 dikurangi tax. Taxnya tergantung negaranya. Di Indonesia kita ambil saja 10% misalnya. Artinya net profit itu adalah 90% dari gross profit. Selanjutnya kita mengarah ke analisis kelayakan ya. Yang pertama itu adalah return on investment atau ROI. Ini adalah kecepatan tahunan atau berapa persen investasi atau modal kita itu yang kembali. Ya. ROI dirumuskan net profit ya, pendapatan bersih dibagi dengan fixed capital. Ya. Nanti ini satuan akhirnya adalah desimal ya, atau bisa dipersenkan. Jadi dalam 1 tahun berapa persen dari fixed capital itu yang balik. Sementara PO time atau POT ini adalah jangka waktu atau seberapa lama investasi kita itu akan kembali. Ini kita memperhitungkan juga depresiasi. Ya. Jadi PO time itu adalah FC ya, FC dibagi dengan net profit plus SV. SV itu adalah salvage value. Ya, jadi di akhir nanti ketika misalnya pabriknya sudah selesai, kan alat-alat yang dibeli tadi itu kan tidak serta-merta itu 0 harganya, bisa dijual lagi. Kita misalkan saja normalnya itu 10% dari FC. Sehingga FC per net profit plus salvage value. Lalu ada yang ketiga, break even point. Break even point di sini menandakan suatu kapasitas ya, di mana apabila pabrik tersebut beroperasi tepat di kapasitas BEP, maka pabrik tersebut tidak untung, tidak rugi. Pabrik tersebut impas.
ya, sales dan total cost-nya sama. Tapi bila pabrik tersebut beroperasi di atas kapasitas BEP, maka pabrik tersebut akan untung dan menutupi biaya produksinya. Bila pabrik tersebut beroperasi di bawah kapasitas BEP, maka pabrik tersebut akan mengalami kerugian dan kemungkinan besar biaya produksinya tidak akan tertutup. Tidak bisa menutup biaya produksi. BEP itu adalah TPC, Total Production Cost, dibagi kapasitas produknya. Ya, kapasitas produksinya berapa? Berapa jumlah produk yang dihasilkan setiap tahunnya. Kebalikannya, ada yang namanya SDP, Shutdown Point. Ya, ini juga tentang kapasitas, tapi ini terkait dari rumusnya adalah TCI, ya, Total Capital Investment, dibagi kapasitas produksi. Artinya, ya, ini adalah titik di mana bila kapasitas pabrik atau pabrik itu beroperasi di atas kapasitas SDP, maka dia tidak secara modal atau biaya produksi tidak nutup. Tapi paling tidak bila terus berproduksi, modal awalnya itu masih bisa nutup, masih bisa menutupi untuk modal awal. Tapi bila sudah di bawah SDP, maka modal awal pun tidak akan tertutup. Lebih baik pabriknya yang ditutup. Nah, begitu. Jadi SDP ini kaitannya dengan modal, kapital, sementara BEP ini kaitannya dengan biaya produksi. Sementara yang terakhir untuk analisis kelayakan itu adalah Net Present Value atau NPV. Jadi, misalnya dalam rentang waktu 10 tahun pabrik ini berproduksi, ini kita lihat semua pendapatan yang diperoleh selama 10 tahun apabila dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan masa sekarang, itu perbandingannya bagaimana atau selisihnya seberapa. Bila NPV-nya sama dengan 0, maka impas, tidak untung tidak rugi. Bila NPV lebih dari 0, maka pabrik tersebut untung atau layak untuk didirikan. Bila kurang dari 0, maka pabrik tersebut tidak layak. Nah, di rumus NPV ini ada 3 bagian. Yang kurung siku ini adalah net profit ya, atau keuntungan bersih, dikalikan dengan 1 plus I. I ini adalah tingkat inflasi di negara tersebut. Di Indonesia sekitar 3-5%. 1 plus I pangkat N. N ini adalah masa operasional pabriknya, misalnya 10 tahun. Min 1 per 1 kali 1 plus I pangkat N. Jadi kita asumsikan juga di sini bahwa setiap tahun itu profitnya sama, 100% terjual. Karena ini kan baru menghitung kelayakan. Apabila setiap tahun profitnya beda-beda, maka rumusnya beda juga. Ya. Ini net profit. Lalu kita ada salvage value. Yang kedua nih, salvage value ini 0,1, 10% dari fixed capital. Jadi kan salvage value itu kita dapat di tahun ke-10. Nah, nilai uang yang kita dapat di tahun ke-10, bila kita bawa ke tahun pertama itu berapa? Karena kan sudah diinflasi dan segala macam. Itu makanya dikoreksi dengan nilai inflasi. Dikurangi dengan FC, modal yang kita dapat atau modal yang kita keluarkan di awal. Jadi net profit, pendapatan tiap tahun, dan juga pendapatan dari salvage value di total dan dikurangi dengan modal, itu apakah positif atau negatif? Bila positif, maka dia untung. Bila negatif, maka dia rugi. Nah, ini saya bisa tampilkan sebentar ya untuk slide Excel-nya. Nanti yang juga akan saya bagikan ke Anda. Nah, di slide Excel ini sudah terdapat ya rumus-rumus langkah-langkah perhitungan. Yang kuning ini adalah yang kita hitung secara manual atau sudah kita asumsikan nilainya sekian, bukan merupakan persentase. Ya. Jadi ada kapasitas olah, ini kapasitas raw material, dan juga ada total produk yang dihasilkan. Lalu ada gaji karyawan, kita misalkan saja sudah sekian per bulan, per tahunnya dikalikan 12. Harga produk, sekian rupiah per kilogram. Sales, itu kan harga total produk dikalikan dengan harga produk. Nah, ini semua persentase sudah bisa Anda cek di sini. Jadi bila nanti ada tugas atau ada mengerjakan ujian, Anda bisa menggunakan Excel ini sebagai acuan untuk menghitungnya. Ini langkah-langkahnya dan rumus-rumusnya sudah ada di sini semua. Baik, sekian untuk kuliah kali ini. Selamat belajar dan terima kasih.